Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bil khusus Wakil Bupati Koyong Utara yang dimuliakan Allah SWT, yang hadir bersama-sama kita sholat subuh hari ini, para umaro, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang dimuliakan Allah SWT, dan seluruh jemaah hadirin wal hadirat Masjid Usman Khair Sukadana yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia tidak lama. Umur umatku, kata Nabi, hanya sekitar 60-70 tahun saja. Ma baina sittin wa sab'in. 60-70 tahun saja. Kalaupun ada yang hidup lebih dari 70 tahun, sedikit sekali. Qalilan minhum, sedikit sekali dari mereka umat Nabi yang hidup umurnya 70 ke atas. Kalaupun ada yang umur 80, biasanya ibadah pun sudah nggak kuat. Yang hadir subuh nih coba, yang umur 90 ada nggak? Tak ada. 80? Tak ada. 70? Tak ada juga. Belum ada, nggak ada. Begitulah. Umur kita tuh sekitar 60-70 tahun saja, kata Nabi. Pendek sekali, dipotong akhir balik umur 14, sedikit sekali. Dan kita akan bawa bekal hidup yang sebentar itu untuk perjalanan yang sangat jauh. Di barzakh saja Nabi Adam sudah lebih 10.000 tahun, belum kiamat-kiamat, belum lagi di padang mahsyar. Ya Allah, padang mahsyar itu semua manusia dikumpul. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpul semua. Itu maka disebut padang mahsyar, tempat berkumpul. Di situ catatan amal kita mau diputar. Setiap orang melihat catatan amalnya masing-masing. Kalau rata-rata 60 tahun kurang 14 tahun akhir balik, itu berarti sekitar 40 sekian tahun harus lihat setiap orang. Kalau 1 miliar manusia saja kali 40 tahun, itu 40 miliar tahun di padang mahsyar itu. Sedangkan manusia di dunia ini 7,8 miliar. Yang Islam 1,9 miliar. Hampir 2 miliar kali 40 tahun. Berapa lama di padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu lantainya tembaga, bukan tanah. Ini sudah kiamat, semua habis ini.
Ditiup sangkakala alam semesta habis. Di sana diciptakan alam baru namanya padang mahsyar. Kata Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirul Mauta, lantainya tembaga. Matahari ini udah habis, diciptakan matahari baru. 1 mil aja di atas kepala. Mil dalam bahasa Arab itu artinya 2. Mil laut, kalau mil laut agak lumayan lah, 1, berapa kilo, 8 kilo, agak jauh. Kalau mil satu lagi bahasa Arab artinya celak Arab itu. Kalau kita ke Mekah beli celak dalam botol, dicabut itu, itulah mil itu, segitu. Matahari 1 mil di atas kepala. Aduh, matahari yang ini 150 juta kilometer jauhnya nih. Matahari kita ini jauhnya dari kita ini 150 juta kilometer. Kalau matahari 1 mil di atas kepala, maka kata Nabi, saat itu manusia berenang-renang di lautan keringatnya masing-masing. Ada yang selututnya, ada yang semata kaki, ada yang sepahanya, ada yang sepusarnya, ada yang sedadanya, ada yang tenggelam di lautan keringatnya masing-masing itu, direbus oleh keringatnya yang mendidih. Ampunlah padang mahsyar itu. Tapi ada pula orang-orang yang di sana berbahagia, duduk di bawah mimbar-mimbar dari cahaya di bawah arasy Allah. Paling tidak 7 golongan kata Nabi, yang duduk di bawah-bawah mimbar-mimbar cahaya, nggak kepanasan, tidak kena keringat. Maha kuasanya Allah. Salah satu diantaranya imam yang adil, orang yang hatinya tergantung ke masjid, orang yang senantiasa bertemu dan berpisah karena Allah. Kita inilah mudah-mudahan datang kemari sholat subuh dengan taklim karena Allah, bukan karena apa-apa kita datang sini. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita bangsawan yang cantik jelita, dia mengatakan, saya takut karena Allah, nggak berani saya berzina. Ini orang akan mendapat naungan di arasy Allah SWT. Perjalanan panjang, bekal yang dibawa cuma 60 tahun, sedikit sekali. Nah, begitu kita mati, kita akan dimasukkan ke alam barzakh. Alam barzakh dibagi 2. Untuk orang-orang soleh, alam barzakhnya disebut Illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Tahukah kamu apa itu Illiyun? Illiyun itu adalah tempat yang pasti untuk orang-orang soleh menunggu hari kiamat. Sedangkan orang-orang durhaka, rohnya itu di alam barzakh diletakkan di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Tahukah kamu apa itu sijjin? Sijjin tempat yang pasti di barzakh, yang digunakan untuk orang-orang durhaka menunggu kedatangan hari kiamat. Jadi nggak sama tempatnya. Walaupun kuburnya sebelah-sebelahan. Ini kubur ulama, hafiz Quran yang soleh, di sebelahnya kubur bandit, membunuh orang aja kerjanya, berzina, mabuk. Walaupun kuburannya sebelah-sebelahan, nggak jumpa rohnya itu. Kalau jumpa mana bisa istirahat itu ulama. Kawan tuh menjerit, wadaw, dipukuli, mana enak. Meskipun kuburnya sebelah-sebelahan, tapi di barzakh nggak sama itu. Dan setiap ada orang mati, di pintu barzakh itu berkerumun ahli barzakh itu, roh-roh itu menunggu siapa yang datang nih, ditunggu. Dijelaskan dalam Tadhkiratul Mauta setebal ini Imam Qurtubi. Kalau kita orang soleh datang kita ke Illiyun, mereka nunggu, Tengku Zulkarnain mati ya? Saya udah mati, Masya Allah. Apa kabar kawan kita si Bejo? Loh, Bejo udah mati? Udah seminggu yang lalu. Wah, nggak ada di sini dia. Oh, berarti di sana, di sijjin. Ya Allah, nggak sama itu tempatnya, walaupun kuburnya sebelah-sebelahan. Dan itu lama, Masya Allah.
Di kubur diperiksa iman. Amal tidak diperiksa di kubur. Yang diperiksa di kubur iman. Begitu kita masuk, belum pulang lagi yang menguburkan itu. Belum pulang, katanya nunggu pulang. Enggak, belum pulang. Belum pulang yang menguburkan itu, sudah datang malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini makhluk yang sangat kejam dan bengis, tidak punya perasaan kasih sayang. Begitu masuk orang langsung dia tanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhan yang kau sembah? Suaranya keras seperti petir. Orang itu didudukkan di barzakh. Kalau dia biasa menyembah Allah, setiap azan dia datang, setiap azan dia datang ke masjid, maka amalnya menjawab. Jadi bukan mulut kita yang menjawab, amalnya menjawab. Rabbi Allah, yang kusembah seumur hidup Allah. Lolos. Pertanyaan kedua, ma imamuka, kitab suci yang kau pegang sebagai pedoman hidupmu apa? Koran Tempo kah? Majalah Tempo kah? Koran Kompas kah? Apa yang jadi pegangan hidupmu? Medsos kah? Kena di situ. Kalau kita seumur hidup kita selalu mencoba untuk taat dengan Quran, apa yang dibilang Quran kita tunduk patuh. Kalaupun nggak bisa buat, kita paling tidak nggak ngelawan. Jangan melawan. Apa yang dibilang Quran jangan dilawan. Kalau kita nggak mampu menjalankan syariat Islam, paling tidak jangan melawan. Kalau melawan, kita disebut kafir terhadap syariat Islam. Kalau kita tidak mengamalkan, kita disebut fasik, orang yang durhaka, keluar dari aturan agama. Kalau fasik, banyak pun dosa di akhirat, tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau kafir, khalidina fiha, dia kekal dalam neraka. Jangan lawan. Kalau ada orang tanya, "Pak, Bapak kok nggak pernah sembahyang saya lihat?" Bapak orang Islam. Islam? Kok nggak pernah Bapak kulihat sembahyang? Apa urusan sama kau? Saya nggak sembahyang, kenapa rupanya? Ya bahaya nanti Pak di alam kubur. Kalau datang Munkar Nakir, ku tamparkan Munkar Nakir nanti di kubur. Ini orang kafir ini. Tidak percaya dengan kekuatan malaikat Munkar Nakir. Nggak percaya bahwa sholat itu wajib. Bahaya ini orang. Kafir syar'i. Kafir itu ada 3 jenis. Tidak percaya adanya Allah, namanya kafir jali, kafir besar. Tidak percaya dengan ajaran Islam, namanya kafir syar'i, mengkafiri ajaran Islam. Tidak percaya dia nikmat ini datangnya dari Allah, namanya kafir nikmat. Jadi 3 macam kafir itu. Kalau dia tidak melawan, dia tidak kafir. Bapak orang Islam? Islam. Tapi tak pernah aku tengok Bapak sholat. Iya, aku tahunya sholat itu wajib hukumnya. Tapi entah kenapa payah kali aku menjaga sholat ini. Tolong doakanlah sebelum mati aku, mudah-mudahan bisa lah aku jadi orang-orang yang menjaga sholat. Ini masih lumayan lah. Walaupun durhaka juga. Jangan melawan dengan aturan Allah. Paham? Harusnya kita menangis. Kenapa kita nggak bisa menjalankan aturan Allah tuh, kita malam nangis. Dan itu bermanfaat. Tangisan kita itu bermanfaat. Kata Nabi, wabeku, menangislah kamu. Jadi disuruh nangis itu. Wabeku, menangislah kamu. Ini fi'il amar, kalimat perintah. Jadi menangis dalam Islam itu ibadah. Fa illam tabku wa illam tabku fatabakau. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kamu nggak mampu menangis, pura-puralah menangis. Pura-pura menangis itu perintah Rasul. Pura-pura menangis itu ibadah. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali
Kalau kita tidak bisa menangis, pura-pura nangis. Waktu doa pura-pura nangis, ya Allah, ampunlah ya Allah, dosaku yang banyak ini ampunkan ya Allah. Pura-pura nangis. Itu ibadah, berpahala itu. Setahun kalau doa pura-pura nangis, nanti 2 tahun 3 tahun mungkin bisa nangis betul-betul. Kalau kau bertahun-tahun nggak bisa nangis, kata Imam Ghazali, menangislah kamu. Kenapa kau nggak bisa menangis? Keras sekali hatimu. Orang kalau nggak bisa nangis, bahaya kehidupannya itu, imannya bahaya. Kata Nabi dalam satu hadis, panjang hadis ini, jumudul ain min qaswatil qalbi. Hati mata manusia tak mau menangis, air mata tak mau keluar dari matanya, itu menandakan hatinya keras. Bapaknya mati nggak nangis, istrinya mati dia nggak nangis, ibunya mati dia nggak nangis, anjingnya mati dia nangis. Ya aduh, anjingku mati pula, ini yang paling ku sayangi. Dia lebih sayang sama anjing dia daripada sama bapak ibunya. Jangan bangga kalau kita nggak pernah nangis, harus nangis. Kalau kita nggak pernah nangis berarti hati kita keras. Kalau hati keras, kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Itu yang bilang Quran. Batu masih bisa mengalirkan air. Satu hari saya sedang duduk dengan kawan saya, rumahnya gedong, atasnya atapnya beton, bukan seng atapnya, bukan genteng, beton. Tiba-tiba netes tes air. Saya bilang, bocor rumahmu? Iya, ada air tergenang di atas, bocor. Beton ini, batu masih bisa meneteskan air, tapi hati manusia yang keras tidak bisa meneteskan air mata. Wa qaswatul qalbi min kathratiz dzunub. Kenapa hati keras? Karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Jadi dosa itu menyebabkan hati menjadi keras, lebih keras dari batu, sehingga tak mau menangis. Dibacanya istighfar tak nangis dia, coba. Astaghfirullahalazim, nggak nangis. Kan keras betul hatinya itu. Tahajud dia malam doa, ya Allah banyak kali dosaku ya Allah, nggak nangis. Keras sekali hati itu. Kenapa dia keras? Karena dia terlalu banyak melakukan dosa. Dosa ini pertama aja dibuat menyesal itu. 2 kali udah berkurang nyesalnya, 3 kali udah kurang nyesalnya, 4 kali udah jadi hobi sama dia, tak menyesal lagi. Orang berzina pertama kali aja menyesal itu, kedua kali udah mulai lagi, ketiga, keempat udah candu. Kalau sudah dia buat, udah nggak merasa berdosa dia berzina, udah nggak merasa berdosa dia makan riba, udah nggak merasa berdosa dia mabuk, malah merasa kebutuhan itu narkoba, kebutuhan itu hatinya keras, lebih keras dari batu. Jangan dinasihati, nggak masuk itu. Lebih pandai dia dari kita kalau kita nasihati dia. Jangan kau mabuk, apa urusan sama kau? Ini urusan saya, lezat kau rasa gini. Pandai dia itu. Sama dengan melarang orang merokok, jangan kau merokok. Oh, lebih pandai dia. Kalau saya berhenti merokok, berapa juta pengangguran nanti di Indonesia ini. Dia sendiri 7 tahun pengangguran, bininya yang kerja. Bininya yang kerja cari makan, dia minta duit sama bininya beli rokok, suruh berhenti merokok. Kalau saya berhenti merokok, berapa juta pengangguran akan terjadi di Indonesia. Dia sendiri aja pengangguran, nggak tahu diri. Perokok ini macam cecak, tahu cecak?
Cecak hinggap di langit-langit itu, ditengoknya kita mengaji, bunyi dia. Kalau enggak kutahan langit-langit ini benjol kepala orang itu semua. Ditimpa langit-langit. Pikirnya dia yang menahan langit-langit itu. Ini orang-orang durhaka ini pikirnya dia yang hebatnya itu. Sehingga enggak, hatinya keras, enggak mau nangis. Kenapa hatinya keras? Terlalu banyak dosa. Wa kathratu dzunub min nisyanil maut. Orang berani berbuat banyak dosa karena lupa mati. Dipikirnya dia mau hidup 1000 tahun. Udah tua, saya pernah lihat nenek-nenek udah keriput, tua, gigi udah ompong, rambut sudah putih, masih nyanyi lagu rock. Nyanyi lagu rock. Apanya dong? La ilaha illallah, gak ingat mati nenek ini. Ngeri. Ngeri. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek tak sholat, masih berjoget rame-rame, divideokan pula, ditunjukkan pula di Facebook. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kiri, ke kiri. Nenek-nenek joget sama laki orang pula itu. La ilaha illallah. Ini orang gak tahu malu betul ini. Kenapa dia sanggup melakukan seperti itu? Karena dia gak ingat mati. Dipikirnya dia mau hidup terus. Umur udah 60 lebih masih merampok partai orang. Masih ambisi mau jadi presiden, udah 60 lebih umurmu. Lebih baiklah kalau sudah 60 siap-siap mati saja. Betul? Untuk apa dunia ini? Begini aja lah dunia ini. Dunia ini nggak enak Pak. Allah, kenapa lah sampai lupa mati? Wanisnya nul maut min tulil amal. Orang lupa mati karena angan-angannya panjang. Kalau aku rampok partai ini, nanti aku maju tahun 2024 jadi presiden, aku kuasai. Allah, kalau menang kau. Kalau hidup, kalau mati. Rasulullah duduk dengan sahabat, diambil Rasulullah ranting. Ini kemauan manusia, di garis Nabi. Ini kemauan manusia. Mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi orang terkenal, mau jadi orang yang hidupnya senang, mau jadi ini. Tiba-tiba sap, di garis Nabi di depannya, sap, datang malaikat maut, putus semua. Ini panjang angan-angan ini muncul dari ambisi, hirsun. Ambisi ini yang paling jahat. Orang kalau sudah ambisi, yang halal bisa diharamkannya, yang haram bisa dihalalkannya. Yang betul bisa dibilangnya salah, yang salah bisa dibilangnya betul. Lebih bahaya ambisi daripada seekor serigala yang dilepaskan di tengah-tengah kambing. Serigala dilepas seekor di tengah-tengah kambing, paling yang diterkamnya seekor. Kalau orang udah ambisi, sedunia ini bisa dimatikannya orang. Siapa yang pernah melakukan itu? 2 orang dalam riwayat Quran, 2 orang, Fir'aun dengan Namrud. Fir'aun itu cuman mimpi dia ada laki-laki bayi Bani Israel. Bani Israel waktu itu bukan orang Mesir. Bani Israel datang ke situ ketika Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya, kemudian dibawa ke Mesir, dijual jadi budak, dibeli oleh Raja Mesir Kitfir, dipelihara di istana, dilihat teratur, bersih, pintar, sopan, pandai membaca dan menulis. Ah, ini bukan orang sembarangan ini, kata Kitfir. Dimerdekakan. Kau bukan jadi budak lagi, merdeka saja. Tinggal di rumahku aja jadi anak angkatku. Jadi Nabi Yusuf itu diangkat jadi anak oleh Raja Mesir namanya Kitfir.
Ketika Kitfir mati, Nabi Yusuf diangkat jadi raja oleh Kitfir. Sebelum mati Kitfir, Nabi Yusuf jadi menteri urusan pangan. Dibawanya lah saudara-saudaranya 10 dari ibu pertama, satu ibu satu bapak dengan Nabi Yusuf, istri Nabi Yakub 2. Dibawanya lah 11 saudaranya sehingga 12 orang itu tinggal di Mesir, beranak. Zaman Nabi Musa 600 sampai 700 ribu jumlah Bani Israel di Mesir. Sedangkan orang Mesir yang jadi raja itu orang Kipti. Orang Kipti itu kulitnya agak hitam sedikit, hidungnya mancung, rambutnya bergelombang. Orang Kipti yang pernah terkenal di dunia zaman modern ini Butros Gali. Itu sekjen PBB dulu, Butros Gali itu orang Kipti. Itu suku Fir'aun itu. Kalau Bani Israel kulitnya agak kuning, rambut agak merah. Nabi Musa mimpi Fir'aun, lahir satu orang Bani Israel yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Langsung dia keluarkan surat perintah. Ditulis di Quran, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun itu membunuh anak-anak Bani Israel yang lahir setahun itu. Berapa banyak dia bunuh? Kalau 700 ribu Bani Israel, sekurang-kurang setahun itu mungkin 10 ribu ada yang lahir. Sembelih semua, gila. Tidak ada orang yang sanggup menyembelih anak bayi kecuali Fir'aun. Sejahat-jahatnya preman kalau lihat anak bayi lunak hatinya. Fir'aun sembelih. Asal laki-laki sembelih, asal perempuan biarkan hidup. Nanti kita jadikan gundi-gundi, kita jadikan budak-budak kita. Tak ada manusia sekejam itu, tapi pernah terjadi. Kenapa? Ambisi, kepingin jadi raja sampai mati. Baru mimpi. Orangnya belum lahir, sudah keluar perintah bunuh. Itulah bahayanya ambisi itu. Kita ini nggak usah ambisi. Tak berubah takdir Allah, betul? Tak berubah takdir Allah. Usaha itu cuma ikhtiar saja. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal sabar, innalillah. Berapa banyak usaha yang kita buat nggak berhasil, malah yang tak kita buat yang berhasil. Ada orang sekolah di Bogor, Institut Pertanian Bogor, sekolah pertanian 5 tahun, tamat jadi insinyur. Kerjanya bukan di sawah, kerjanya di bank. Insinyur pertanian kerja di bank. Apa? Bukan kita yang merencanakan hidup ini. Yang merencanakan hidup ini Allah. Namanya takdir. Apa namanya? Takdir. Bercita-cita boleh, ambisi tak boleh. Kalau bercita-cita ikhtiar, disuruh. Tapi ambisi, kalau gagal dia bisa membunuh orang. Cinta dunia menyebabkan orang lupa mati. Lupa mati orang berani berbuat dosa. Banyak dosa hati orang jadi keras. Hati orang keras, air mata tak mau keluar dari biji matanya. Wa tulul amal, panjang angan-angan min hubbid dunia. Orang panjang angan-angan karena dia cinta dunia. Dia pikir dunia ini enak. Dunia ini tak enak. Dunia ini tak enak. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan, perhiasan, tapi perhiasan palsu. Mata'ul ghurur. Dunia ini perhiasan, tapi palsu. Wah, saya kalau tidur di hotel pakai AC, tempat tidurnya harga 100 juta, pastilah enak saya tidur situ nyenyak. Belum tentu. Pastilah nyaman, enggak tentu. Ada orang kaya enggak tidur, manggil dokter dikasih makan pil tidur, tak tidur.
Sementara ada orang kerjanya mencari ikan belanak di bakau-bakau itu. Setelah dapatnya tersender aja dia gitu. Di bawah tiang pelabuhan tuh sender. Tertidur dia. Belum tentu yang tidur di tiang pelabuhan itu tidak enak dibanding sama yang tidur di hotel. Bodoh aja kita pikir hebat dunia ini. Mula-mula saya pindah Jakarta tahun 98, 99. Jakarta belum ramai lah waktu itu. Bukan seperti sekarang lah. Saya duduk di mobil depan, mobil dinas saya. Saya kerja waktu itu jadi direktur utama LP3I. Pindah dari Medan ke Jakarta, duduk saya depan. Nggak mau saya duduk di belakang kalau naik mobil. Dari jauh lewat Alphard, atau mobil Mercy. Wah, ini orang kaya nih pasti sedang bergembira, senang-senang. Begitu saya lihat lagi marah-marah sama supirnya. Nggak bahagia rupanya. Lewat mobil Range Rover. Wah, waktu itu 1,5 miliar harganya itu. Wah, ini orang kaya nih, pasti lagi bahagia. Ternyata lagi mukul-mukul kepala dia. Aduh, nggak bahagia juga. Lewat bus kota namanya Metro Mini, nggak ada kipas angin, nggak pakai AC, nggak kipas angin. Tempat duduknya plastik. Dari bangku depan sampai bangku belakang tidur semua. Ini dunia penipu. Enaknya dunia itu cuma sejengkal aja. Sering ibu saya bilang, kadang-kadang kami bertengkar sesama saudara makan, namanya banyak 8 orang. Ibu kami itu kalau masak ikan satu baskom itu. 8 kalau makan 2 kali aja 16 potong ikannya. Kalau masak sayur masih saya simpan periuknya itu, belanga saya bilang, besarnya periuknya itu. Kadang-kadang kami bertengkar, ada yang berebut kepala, ada yang berebut ekor. Sayalah yang paling mengalah, saya laki-laki. Saya tak peduli lah apa aja yang kalian. Kadang-kadang saya pulang malam mau mengaji, 1 piring tuh kepala aja tinggal. Betul-betul kepalanya aja. Tapi banyak, 8 kepala, 10 kepala aja. Jadi saya makan juga ikan kepalanya aja pakai sambal. Makanya saya kalau makan ikan sama kepalanya habis saya makan itu. Biasa makan kepala. Apa kata ibu kami kalau kami bertengkar? Alah nak dunia ini sedapnya sini aja nak, dari sini sampai sini. Apapun makan yang kau makan selezat-lezatnya, enaknya cuma dari sini sampai sini nak. Dunia ini lewat dari sini jijik kau nak. Betul. Kita makan sate lidah, enaknya bukan main. Sampai sini aja itu. Lewat dari sini coba muntahkan, letakkan di piring. Ada yang mau makan? Dunia itu cuma sampai sini aja. Nih, jijik kita keluar dari sini, udah jijik kita. Apalagi besok pagi keluar dari bawah. Itulah nilai dunia. Kata Rasulullah, nilai dunia seperti kotoran yang diletakkan di atas rumput hijau. Siapa yang mau dengan kotoran najis? Bodoh kalilah orang yang mengejar dunia menggadaikan agamanya. Mengejar dunia demi dunia menggadaikan agamanya. Disumpah pakai Quran, tidak mencuri, dana bansos diembatnya, dana untuk orang miskin dimakannya. Alah, itu ambisi, cinta dunia. Dipikirnya kalau kaya dia hidup senang. Berapa banyak orang kaya menderita, berapa banyak orang miskin hidupnya senang, tidur nyenyak, kemana-mana nggak ada beban. Orang kaya berdering telepon tuh berdenyut dan tuh KPK, ketakutan. Duit banyak tapi kusut otaknya. Lurus-lurus saja hidup ini. Tidak
Kita ada beban. Cobalah malam-malam bangun tahajud 2 rakaat, duduk merenung. Ya Allah, andai kata malam ini malaikat maut datang, dicabutnya nyawaku, kira-kira lolos enggak aku nanti di pemeriksaan amal di akhirat? Diberdirikan di mizan timbangan amal, banyak pahala atau banyak dosa? Kira-kira kalau malam ini datang malaikat maut, siap enggak aku mati nih? Coba renungi gitu, enggak selera kita betul. Padahal dunia ini begini-begini aja. Sama aja di dunia ini begini aja. Saya keluar dari hotel terus lihat, cantik kali, ada bukit, air laut, cantik sekali. Di foto pun cantik bukan main. Tapi laut begini semuanya di seluruh dunia. Yang namanya laut itu airnya asin, ada pasirnya, ya kan? Ada ikan-ikan, begitulah, ada pohon-pohon, begitu aja seluruh dunia begitu. Sudah 36 negara saya jalan keliling dunia. Begitu aja lah dunia itu. Ikan di Amerika sama ikan di Karimata samanya rasanya. Betul? Oi, betul. Nasi di Sukadana ini dengan nasi di Eropa samanya rasanya. Betul? Nah, jadi kenapa? Naik kapal terbang enak. Kalau ada tertidur sama aja sama naik kereta lembu. Sama aja. Tapi manusia itulah. Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang palsu belaka. Demi dunia angan-angannya panjang. Karena angan-angannya panjang, dia cintalah dengan dunia ini. Cinta dunia menyebabkan dia berani melakukan banyak dosa. Melakukan banyak dosa menyebabkan hatinya keras. Kalau hatinya keras tak mau menangis. Alah. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dan cinta kepada dunia itulah pangkal orang berani melakukan segala macam dosa. Kenapa orang berani menipu? Ya karena dia pikir kalau dia jadi kaya dia hidup senang. Penipu nih Pak bukan orang miskin, orang kaya nggak peduli Pak. Miskin pun penipu banyaknya bukan main. Saya itu sayang sekali dengan istri saya. Nggak saya madu istri saya. Sayang sekali saya. Istri saya itu baik betul, pakai cadar. Pertama wanita pakai cadar di Sumatera Utara, mungkin di Indonesia istri saya salah satunya. Tahun 90 kami kawin udah pakai cadar, saya suruh pakai cadar. Kalau masak dia memotong bawang, nangis-nangis dia. Saya lihat yang belanja saya. Kasihan sekali istri saya ini mengupas bawang itu. Satu hari ada orang jual bawang goreng di plastik kecil-kecil. Senangnya saya beli 10 bungkus. Saya bilang sama istri, mulai hari ini tak usah kupas-kupas bawang. Ini ada bawang goreng. Dah, rebus bayam, siram pakai bawang goreng. Makanlah saya. Besok dia kupas lagi bawang. Saya bilang kan masih ada, saya beli 10 bungkus. Gak apa-apa bang, saya kupas saja. Kenapa? Saya bilang, ada apa? Akhirnya istri saya ambil 1 bungkus, diguntingnya, diletakkannya di atas piring. Apa dia bilang? Ini bawang, ini bawang, ini bawang. Ini kulit singkong. Kami orang Medan bilang ubi kayu. Sini apa namanya? Ubi kayu. Ini kulit ubi kayu, ini kulit ubi kayu, ini kulit ubi kayu, ini bawang, ini bawang, ini bawang. Dicampurnya bawang goreng dengan kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu ini bang kalau digoreng timbul racun namanya ini. Istri saya itu insinyur teknik kimia Universitas Sumatera Utara. Dia tahu kalau ini racunnya ini, kalau ini racunnya ini, dia tahu. Nggak boleh dimakan nih bang, bahaya ini. Saya tengok ada 1/3 kulit ubi kayu dicampur dengan bawang goreng. Besoknya belanja saya ke pasar, saya jumpai, kau jual bawang goreng, ada lagi pak? Penipu kau, saya bilang, haram itu. Kau
Kau campur dengan kulit ubi kayu, pucat dia. Istriku yang bilang bahaya itu ada racun ini, kau meracun semua orang yang beli sama kau itu, kalau dia sakit sama kau dosanya semua. Bukan sekedar kau dapat dosa menipu, selain dapat dosa menipu, kau dapat dosa meracun orang. Jangan kau lakukan itu. Gimana lah Pak, kalau enggak begitu rugi. Kok rugi? Kok rugi kau? Kalau modalmu 10.000, kamu jual 12.000, 15.000, nggak laku Pak. Kalau nggak laku kau jangan menipu. Ini kau sampai hari kiamat aku nggak mau beli sama kau. Lebih nggak laku lagi kau. Nanti kalau kau tobat, kau bikin bawang asli pun tak mau orang beli. Penipu kau. Sekolah apa kau? Tamat SD. Tamat SD pun penipu. Apalagi sarjana. Jadi penipu ini bukan orang-orang pintar saja penipu. Bodoh pun sekarang penipu. Dulu waktu remaja tahun 88, saya sudah dosen. Saya dosen tahun 86. Sudah pegawai negeri saya di USU, Universitas Sumatera Utara. Saya bawa mahasiswa saya, ditugaskan oleh fakultas 5 orang, kami bawa 105 orang mahasiswa jurusan pariwisata Jawa, Bali, Lombok, di satu danau yang indah. Kami kelilinglah danau itu, sewalah speedboat 1 jam, ya berapa? Waktu itu mahal juga, 60.000. Kami pun naiklah boat itu 5-6 orang, kelilinglah di tengah danau, dimatikannya boat tuh. Tup. Ya, kok dimatikan? Kurang duitnya 60.000. Kalau nggak ditambah loncat kau, berenang kau pinggir. Ih, mau kungfu ini orang. Astagfirullahaladzim. Bertengkarlah di situ. Saya bilang udah nggak usah keliling, balik lagi. Balik aja. Cukup 60.000 kan, kalau keliling kan nambah kan, ya udah balik aja, nggak usah jadi keliling. Nanti sampai darat ku pijak-pijak kau nanti, ku bilang. Oh main di sini aja kita Pak. Kalau main di danau kalah lawak. Dalam hati saya tahun 88 saja sudah menipu. Mana mau orang ke situ? Penipu. Kenapa dia mau begitu? Karena dia pikir kalau dia dapat duit banyak, cepat kaya, bahagia. Enggak. Kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan itu adalah ketika dia bisa menjalankan agama. Kalau kita menjalankan agama, benci pun orang sama kita, dalam hatinya sebetulnya dia gentar. Sebenci-bencinya orang sama orang soleh, sebetulnya benci itu nafsunya aja yang benci. Kalau hati nuraninya enggak. Saya beritahu cerita sejarah. Bung Karno, Presiden RI, memenjarakan Buya Hamka. Banyak yang dipenjaranya, banyak. Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Sudibyo, banyak dipenjarakan Bung Karno. Tapi ulama-ulama Muhammad Nasir, Syekh Isa Ansori, Buya Hamka ini dipenjara, nggak diadili. Sultan Syahrir itu 9 tahun di penjara, nggak diadili, mati ya. Sultan Syahrir itu wafat dalam penjara, dalam pembuangan. Mukhtar Lubis itu wartawan harian Merdeka itu di penjara 10 tahun, nggak diadili, penjara aja, tangkap aja. Buya Hamka itu di penjara 2 tahun 4 bulan. Sempat minum kencing di penjara karena nggak dikasih minum. Saya yang cerita sama saya, bapak saya, saudara seperguruan Buya Hamka, Buya Bakhtiar namanya, penghafal Quran juga 30 juz. Tinggal dengan bapak saya 3 tahun. Saya lahir, yang mengazankan saya itu Buya Bakhtiar. Buya Bakhtiar ini akhirnya pamit dengan bapak saya pergi ke Jakarta untuk lihat Buya Hamka. Dialah yang cerita. Dan tidak diadili, tangkap aja, di penjara aja. Jangan tanya salahnya, nggak ada, tangkap aja.
Apa yang terjadi ketika Bung Karno sakit parah? Beliau menulis surat kepada Buya Hamka yang terhormat, sampaikan sama ajudan. Pagi-pagi ajudannya datang jumpa Buya Hamka. Buya Hamka tanya, Anda siapa? Saya ajudan Bung Karno. Oh, apa kabar Bung? Orang-orang dulu manggil Bung Karno itu Bung. Apa kabar Bung? Sudah lama tidak jumpa, rasa rindu, kata Buya Hamka. Kata ajudannya, baru saja menghembuskan napas terakhir. Bung Karno wafat pagi ini. Ini ada surat untuk Tuan. Dibuka sama Buya Hamka. Pada yang terhormat Buya Hamka, jika saya meninggal dunia, maka saya minta dengan hormat agar Buya Hamka bertindak sebagai imam sholat jenazah saya. Kata Buya Hamka, insya Allah saya mau. Aduh, mulianya lah hati ulama itu. Coba kita di penjara orang 2,5 tahun, minum kencing sempat. Tiba-tiba yang memenjarakan kita minta tolong, aku mau mati nih, sembayangkan jenazahku ya. Wih, kita bilang. Betul. Tapi tidak begitu, itulah ulama itu. Buya Hamka datang menyembayangkan, berdering telepon itu. Berita muncul Bung Karno wafat, minta disembayangkan Buya Hamka. Orang bertelepon ke rumah Buya Hamka, jangan mau Buya, jangan mau. Dia itu orang munafik. Apa kata Buya Hamka? Saya tidak menuduh Bung Karno munafik. Bung Karno itu Presiden Republik Indonesia proklamator, dan beliau itu sholat, beliau itu naik haji. Saya bersangka baik, Bung Karno tidaklah seperti yang Anda sangka. Imam sholat jenazahnya Bung Karno itu adalah Buya Hamka. Meskipun orang benci dengan kita, kalau kita orang soleh, dia benci itu sebenarnya karena ambisinya aja, nafsunya aja yang benci. Jauh di sudut hatinya itu mengakui dia itu orang-orang soleh. Ada pemabuk 10 orang, tiap hari mabuk sama-sama. 10 tahun pemabuk ini 10 orang sama-sama mabuk. Tiba-tiba yang satu sakit, masuk rumah sakit, kata dokter, wah bapak kena sakit lever. Bapak sering mabuk ya? Iya, wah nggak ada harapan pak, ini bapak paling hidup 3-4 hari lagi nih. Datang kawan-kawannya, 9 orang pemabuk. Dia bilang, kata dokter aku 3-4 hari lagi mati nih. Tenang, kami kawan-kawanmu akan mengurus jenazahmu, kami akan doakan kau. Yang satu, kalian mau mendoakan aku pemabuk? Aduh, jijik malaikat Munkar Nakir dengar doa kalian. Maaflah dulu, tolonglah bilangkan sama ulama tuh, ustadz itu yang kita ejek-ejek setiap hari itu. Kalau kita mabuk kita ejek-ejek dia kalau ke masjid, minta tolonglah sama ustadz tuh, biar ustadz tuh yang menyembayangkan jenazahku. Kalau kalian la ilaha illallah kencing aja nggak cebok kalian. Jauh dalam hatinya, meskipun dia durhaka, berkawan akrab, benci dia, ejek-ejek ulama, pergi ke masjid dia ejek-ejek, woi kirim salam sama Tuhanmu ya, ngejek-ngejek. Tapi jauh di sudut hatinya, tetap aja mereka mengakui orang soleh itu soleh. Tidaklah emas berubah menjadi loyang walaupun direndam dalam lumpur selama 1000 tahun, dan tidaklah loyang akan berubah menjadi emas apabila disimpan di dalam peti dari kayu cendana selama 1000 tahun. Paham? Mudah-mudahanlah kita bisa mengamalkan agama ini. Hiduplah dengan iman, muliakan diri kita dengan iman. Seandainya seluruh dunia menghina kita karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, percayalah Allah dan Rasulullah memuliakan kita cukup di akhirat. Seandainya seluruh dunia memuliakan kita, tapi Allah dan Rasulnya menghina kita, tak ada yang bisa menolong kita di akhirat. Satu orang pun, wa ma lahum min nasirin, tak ada satu orang pun bisa menolong di akhirat. Hanya Allah dan Rasulnya saja. Maka kesuksesan hidup di dunia cuma satu,
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidupnya bisa taat sama Allah sama Rasul di dunia, maka orang itu telah sukses, telah berjaya, telah berhasil dengan kejayaan yang agung, dengan kesuksesan yang besar. Biar kita miskin, kalau kita taat sama Allah kita orang sukses. Biar kita pejabat tinggi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, raja-raja itu, Zulkarnain, raja-raja itu, tapi taat, sukses. Di akhirat sukses pun cuma satu. Saya bolak-balik Quran itu. Siapa orang sukses di akhirat? Cuma satu aja. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang di akhirat selamat dari neraka, dimasukkan Allah ke surga, orang itu telah berjaya, orang itu telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kesenangan hidup di dunia ini adalah kesenangan yang menipu belaka, perhiasan palsu belaka. Siapa yang sukses mempergunakan dunianya untuk akhirat, orang itu akan menjadi manusia yang agung di hari kiamat. Sebelum saya tutup ceramah ini, saya ingin kasih satu kalimat. Siapa yang mengorbankan perasaan dan dirinya demi untuk mematuhi aturan Allah dan Rasul, di akhirat semua yang dimintanya akan diberikan oleh Allah SWT. Udah lapar nih, 2 hari nggak makan, hilang di hutan. Jalan-jalan jumpa kampung. Pak, saya orang Jakarta Pak, naik kapal terbang, kapal terbangnya jatuh Pak. 1 kapal terbang mati semua, cuman saya yang hidup. Saya tersangkut di pohon. Ini KTP saya Pak. Sudah 2 hari saya nggak makan. Kata kepala desa, ya udah duduk, saya kasih makan. Kasihnya nasi. Dikasihnya semangkok kari kambing, kari daging. Makanlah nasi pakai daging. Sebelum dia makan dia tanya, ini kari daging apa Pak? Oh ini kari daging anjing. Nggak bisa Pak, saya orang Islam. Udah 2 hari kau nggak makan, makan aja nih kari anjing. Nggak bisa saya Pak, lebih baik saya makan nasi dengan garam saja daripada saya makan kari nikmat enak lezat tapi kari anjing. Allah melarang saya, Rasulullah melarang saya. Di dunia dikorbankannya kemauan nafsunya demi maunya Allah dan Rasul. Di akhirat lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Apa saja mereka minta akan diberi oleh Allah SWT. Sebaliknya siapa yang di dunia ini membuang kemauan Allah dan Rasul demi kemauan dirinya, nggak ada itu aturan Allah Rasul. Yang haram aja payah dapat, apalagi cerita halal-halal. Di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat orang ini apapun nggak dapat apa-apa, tidak diberi Allah sedikit pun. Ketika dia minta, ya Allah berilah saya ini, berilah saya itu. Dulu di dunia semua mau kau sudah kau perturutkan. Sekarang tak ada lagi mau kau yang kau perturutkan. Itu ditulis dalam surah Al-A'raf itu. Berkata penduduk neraka kepada penduduk surga. Jadi rupanya masih bisa lihat-lihatan. Jauh tapi masih bisa lihat-melihat, tengok menengok. Kenapa? Karena masih ada orang beriman yang masuk neraka. Nanti setelah orang beriman dikeluarkan, tinggal kafir-kafir, dikunci itu neraka, nggak bisa lagi lihat. Apa kata penduduk neraka? Oh kawan-kawanku penduduk surga, berilah aku seteguk air yang kalian minum di surga itu. Cuman seteguk air. Apa kata ahli surga? Tak boleh, semua ini diharamkan Allah untuk kalian. Aduh. Minuman ahli neraka itu nanah yang mendidih. Kalau diminum hancur seluruh kulit daging-dagingnya itu, menjerit saking panasnya. Minum lagi. Ya Allah, kasihan Allah? Enggak. Allah hanya kasihan kepada orang yang yakin dengan Allah.
Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang yang beriman saja. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Amin. Dan bisa menjaga amal, karena amal diperiksa di hari kiamat. Kalau sholat beres, amal lain tidak diperiksa lagi. Jagalah sholat tiang agama ini. 5 waktu usahakan datang ke masjid. Berjemaahlah kita seumur hidup kita. Insya Allah kalau sholat kita beres, yang lain tidak diperiksa lagi. Kan enak hidup itu. Kalau sholatnya nggak beres, dicari sholat sunatnya, tutupkan ke sholat wajibnya. Kalau sholat wajibnya sudah ditutup, sholat sunat masih kurang, maka Allah katakan periksa semua amalnya. Kata Rasulullah, seandainya manusia diperiksa semua amalnya, tidak akan ada satupun yang lolos dari pemeriksaan Allah. Diperiksa KPK 10 jam aja muntah, Pak. Apalagi diperiksa Allah langsung. Aduh, Allah melihat goresan hatimu, Allah mendengar jeritan batinmu. Nggak bersuaranya jeritan batin, Allah dengar. Tak berbentuk goresan hati, Allah melihatnya. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kau ucap, aku tahu apa yang kau sembunyikan dalam hatimu, kata Allah. Sekian saja, terima kasih. Saya kembali hari ini ke Batam, lanjut perjalanan dakwah. Terima kasih Ustadz Rizky, terima kasih Pak Wakil Bupati, terima kasih Bang Edi. Ini Bang Edi dari Pontianak, dari Ketapang. Mohon maaf lahir batin, ini kali pertama saya datang ke Sukadana ini. Mudah-mudahan lain kali bisa jumpa lagi kita. Saya pun orang Melayu juga, bapak saya orang Melayu dari Serdang. Tapi ibu saya orang Cina. Ibu saya Cina dari Bagan Siapi-api. Nenek saya orang Aceh, kakek saya orang Pagaruyung, Sumatera Barat. Jadi saya orang apa? Terserah aja mau apa. Yang jelas saya orang Indonesia, betul. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia, kerja di Indonesia, insya Allah mati di Indonesia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.